Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk konektivitas transportasi massal, ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa, jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten. Bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur, merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini saya mohon dengan segala hormat, dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir, loyalitas, esprit de corps, dan harus bisa kita kerjasama. Saudara-saudara saya, pasti kita bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia yang paling berkuasa di tempat ini. Terima kasih. Baik. Yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan, nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Ada 9 bus listrik di kota Medan ini. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian, bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua,
jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Ini semua dengarkan, kalau gubernur, bupati, wali kota, gubernur adalah pusat di daerah. Waktunya sudah berakhir. Persoalan ini yang harus bisa diselesaikan oleh Provinsi Sumatera Utara. Kami kedepannya akan melakukan 2 langkah. Langkah pertama, untuk langkah jangka waktu yang lebih cepat, kita akan memastikan untuk menambah BLK yang ada di Sumatera Utara. Karena selama ini cuma 1 terus BLK. Selama 5 tahun ke belakang BLK cuma 1, nggak nambah-nambah. Padahal tadi pertanian harus dibuat BLK untuk daerah pertanian. Daerah perikanan dibuat BLK untuk daerah perikanan. Daerah pariwisata sudah kita tetapkan juga sebagai super prioritas, tapi tak ada BLK yang dari Sumatera, dari Provinsi Sumatera, minimal tambah 1 di situ. Jangan suka kali 1 biji yang hari ini ada, fasilitas di dalamnya pun tak begitu diperbaiki. Oleh karena itu untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya kita ingin memastikan ada sekolah-sekolah vokasi yang tadi BLK itu non gelar. Dia hanya mendapatkan pelatihan dan bisa langsung siap kerja. Yang berikutnya adalah vokasi untuk jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang. Dia nanti mendapatkan gelar, sekolahnya lebih lama, untuk mendapatkan pendidikannya juga lebih lama. Oleh karena itu kedepannya ini juga harus dibuat zonasi. Zonasi pertanian, zonasi perikanan, zonasi untuk pariwisata harus benar-benar dipastikan tercipta di Sumatera Utara. Mungkin itu. Masih ada waktu? Ada tambahan? Paslon ya? Baik, terima kasih. Bisa nambahkan? Bisa. Masih ada waktu. Selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset-aset provinsi yang berada di kabupaten kota untuk bisa kita jadikan bantai latihan kerja. Ya, Demikian. baik. Waktu sudah habis. Memang kan wali kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan. Untuk itu baca data. BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17. Walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga BLK dipakai untuk edukasi, praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK. Mohon ini difahami. Kalau hanya bicara-bicara, ya saya maklum, kan wali kota, jadi ya baru tahu. Itu harus benar-benar berbicara, gunakan sehingga rakyat mendengar. Kalau memang itu dibutuhkan, ya nanti kita bikin. Untuk kepentingan tenaga kerja, untuk tenaga kerja rakyat Sumatera Utara, agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, apalagi dari asing. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya memang masih wali kota, Pak. Tapi saya nambahin sedikit tadi. Kalau boleh sedikit nanti saya tambahin terakhir. Tapi yang tadi masalah BLK Kota Medan, Pak, mohon izin, Pak. Bapak salah kayak. Itu balai besar, Pak, dari kementerian, Pak. Di Medan belum ada BLK dari provinsi. Tolong, Pak, bisa kan bedakanlah BLK mana, balai besar mana, Pak. Itu mungkin bisa lebih. Memang cuma wali kota, Pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar, Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh, Pak, disebutin. Ya minimal 3 lagi, Pak, di mana yang ada 17 tadi, Pak. Tapi di Medan bukan, Pak, ya. Bukan BLK, itu balai besar setahu saya. Terus yang tadi kalau boleh nambahin masih ada waktu ya? Ya, masih, Pak. Kalau yang tadi, Pak. Mohon tenang. Kalau boleh, Pak, yang tadi bis listrik itu, Pak, bukan dari pusat, Pak. Kami pemerintah Kota Medan kerjasama dengan pihak swasta, Pak.
bukan dari pemerintah pusat, harus diserahkan ke provinsi baru ke Kota Medan. Enggak, kami kerjasama sendiri Pak. Kami cari sendiri, kami cari investornya sendiri untuk masuk ke Kota Medan. Kalau mau diserahkan provinsi, ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi ngomong baik-baik lah Pak Wali Kota ya Pak. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kopi Lintong sudah ada sejak tahun 1850, memiliki cita rasa unik, bahkan kopi Lintong Arabica ini digemari hingga ke mancanegara. Namun wanginya aroma kopi Lintong terkendala dalam pengolahan, bahkan pemasaran kopi tersebut. Apa itu Pak? Bobi Nasution menyampaikan jika dirinya telah mendengar dan menyerap aspirasi dari petani kopi di Humbahas, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Bobi mengatakan dalam pertemuan tersebut, selain menitipkan aspirasi ke Bobi Surya, petani kopi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Oh, ini apanya? Barista. Keluhannya bukan hanya di sektor budidayanya, tapi sektor hilirisasinya juga tadi sudah disampaikan. Dan juga tadi bagaimana
supporting sistemnya dari sisi pemerintah, kira-kira keluhan-keluhan yang disampaikan tadi apakah bisa membantu para petani dan juga pelaku pengolahannya. Tadi saya sampaikan juga ini petani kopi, saya sampaikan juga tadi kita mengajak berterima kasih, mengapresiasi juga atas penghapusan hutang yang disampaikan Pak Presiden Prabowo kepada pelaku usaha, para petani dan nelayan. Tadi saya sampaikan tinggal nunggu turunannya kepada kementerian terkaitnya. Pak, terkait tadi apa yang indikator mengeluarkan rilis soal masih kekurangan yang setelah Bapak lihat ini dari apa? Ya tadi sampaikan dari hilirisasinya ya, alat-alatnya tadi diminta ya mohon supportnya dari pemerintah karena alat pengolahan kopi ini bukan harga yang murah, tapi hasilnya saya tadi sampaikan hasilnya harus benar-benar bisa memastikan masuk ke market. Kalau memang nanti sudah dibantu tapi tidak masuk ke market, ini yang bahaya. Pastikan dulu marketnya, baru nanti kita bisa berikan bantuan alat-alatnya. Perwakilan Petani kopi berterima kasih dan mengapresiasi atas penangguhan utang yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada pelaku usaha, para petani, dan nelayan. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Maka di sini bukan kami sangat senang. Gumpar Desa Nagasaribu. Partai Golkar optimis mampu meraih kemenangan dalam Pilgub Sumatera Utara bulan ini. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam acara temu kader Partai Golkar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di hadapan para kader Golkar dari 3 kabupaten itu, Doli optimis target 60% suara untuk Bobi Surya dapat tercapai. Ia yakin seluruh kader dan jaringan Partai Golkar di Sumatera Utara bisa mengulangi kesuksesan Golkar di Pileg dan Pilpres lalu. Apalagi untuk Pilgub Sumatera Utara, ada kader Partai Golkar yang turut bertarung. Ini menimbulkan optimisme baru ya buat kita bahwa kemenangan yang kemarin kita raih di Pilpres dan Pileg itu ternyata masih membekas, masih melanjutkan rangkaian semangat yang ada dalam kader kita, dan insya Allah apabila kita terus merawat ini, saya optimis target 60% yang dicanangkan oleh DPP, terutama Sumatera Utara ini memang banyak sekali kader-kader kita yang mendorong untuk maju. Sementara calon wakil gubernur Sumatera Utara Surya menyatakan seluruh kader Partai Golkar siap memenangkan kader-kadernya yang bertarung di Pilgub maupun Pilkada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Tadi kita melaksanakan temu kader Partai Golkar di 3 kabupaten kota, Batubara, Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Tadi menengok antusias dari seluruh kader Partai Golkar sampai dengan tingkat kecamatan bahkan desa yang cukup antusias untuk memenangkan Bobi Surya untuk Provinsi Sumatera Utara dan Taufik Rianto untuk Kabupaten Asahan. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita buktikan yang tinggal 17 hari lagi pada tanggal 27 November nanti. Acara temu kader ini diharapkan bisa menambah motivasi kader Golkar menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Kampanye terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 2, Zainuddin Purba dan Hendro Susanto, dilaksanakan di lapangan sepak bola Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, dan dihadiri sekitar 1.000 warga. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tampak menghadiri langsung kampanye calon yang diusung Partai Golkar ini. Dalam orasinya, Doli mengajak warga Binjai untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 saat Pilkada 27 November mendatang. Menurutnya, Zainuddin Purba memiliki prestasi dalam memberantas narkoba di Kota Binjai. Sementara dalam orasinya, Zainuddin Purba kembali menegaskan akan memberantas bandar narkoba di wilayah Binjai. Perekonomian sulit, dan hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Dia datang sok pahlawan, bak tokoh, tapi dialah sebenarnya yang merampas
kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, yaitu para bandar narkoba, pengkhianat bangsa dan pengkhianat agama. Selain pemberantasan narkoba, Zainuddin Purba dan Hendro Susanto juga berjanji akan membuka ribuan lapangan pekerjaan, memperbaiki pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta membangun akses jalan dan juga mengatasi banjir. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih, itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Begal konstitusi itu pengkhianat, betul? Kalau dia... Ribuan kader pendukung dan simpatisan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, memadati lapangan Sejati Pratama di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka hadir dalam kampanye akbar Edi Hasan dengan menggunakan atribut partai pendukung seperti PDIP, Partai Hanura, P3, Partai Buruh, dan Perindo. Dalam kampanyenya, Edi Rahmayadi menyuarakan tentang Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Ia juga berjanji akan memperjuangkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memajukan sektor unggulan Sumatera Utara seperti pertanian dan pariwisata.
rumah sakit khususnya adalah Puskesmas. Puskesmas di setiap kecamatan harus mulai kita benar-benar bisa menjawab tantangan rakyat kita membutuhkan kesehatan. Yang ketiga, melanjutkan infrastruktur, jalan kita benarin sehingga semua rute bisa dilalui dengan rakyat aman, nyaman, dan logistik bisa turun sampai ke tempatnya. Dalam kampanye akbar tersebut, sejumlah tokoh-tokoh politik nasional dari DPP PDI Perjuangan turut hadir memeriahkan kampanye dan menyampaikan orasinya, diantaranya Jarod Saiful Hidayat serta Adian Napitupulu. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep berkampanye bersama calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru. Saat tiba di Palembang, pasangan Herman Deru Cik Ujang langsung mengajak Ketua Umum PSI tersebut untuk menyantap makanan khas Palembang, yaitu mie celor yang berada di Pasar 26 Kota Palembang. Kaesang mengaku sengaja datang ke Palembang untuk memberikan dukungan penuh pada pasangan Herman Deru Cik Ujang. Sementara Herman Deru yang didampingi Cik Ujang mengatakan suatu kehormatan dikunjungi dan didukung Kaesang. Kita full support buat Pak Herman Deru dan Cik Ujang untuk bisa menang di Belanda. Mas Kaesang sarapan, makan mie celor legend ini, sambil jalan-jalan. Mas Kaesang kan partainya salah satu yang ngusung kita, jadi keberkahan bagi kita didatangi beliau. Sebelumnya, Herman Deru juga datang ke kediaman pribadi Presiden ke-7 yang juga ayah Kaesang, Joko Widodo, di Solo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Ketua KPU Kota Pekanbaru, Raga Perwira menyebutkan proses pelipatan surat suara dilaksanakan di gudang KPU Pekanbaru Riau. Dalam proses pelipatan ditemukan 200 lembar surat suara yang rusak. Baik surat suara calon gubernur, wakil gubernur, dan surat suara calon wali kota, wakil wali kota. Kerusakan yang ditemukan seperti surat suara yang robek, surat suara salah potong, dan surat suara yang terdapat bercak tinta pada foto paslon. Atas temuan surat suara rusak tersebut, pihak KPU Pekanbaru berkoordinasi dengan pihak percetakan untuk mengganti surat suara yang rusak. Surat suara yang rusak nantinya akan dimusnahkan oleh pihak KPU Kota Pekanbaru menjelang pemungutan suara. Kita akan melakukan rekap untuk keseluruhan sehingga mendapatkan berapa jumlah surat suara yang kita terima yang sudah terlipat. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan untuk jumlah rekap pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, lalu pemilihan wali kota dan wakil wali kota dalam waktu dekat. Untuk total jumlah surat suara yang rusak, ya tadi saya sampaikan bahwa sedang direkap. Rusak itu dalam artian ada yang sobek, ada yang salah potong, kemudian ada yang bercak tinta di kotak tempat memilih. Dari data KPU Kota Pekanbaru, surat suara yang rampung dilipat jumlahnya mencapai 807.942 surat suara untuk pemilihan wali kota dan 805.507 surat suara untuk pemilihan gubernur. Sementara surat suara yang masih kurang untuk Pilwako dan Pilgubri jumlahnya mencapai 9.176 surat suara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan.